Nah, ini tadi yang saya katakan pihak-pihak lain yang terikat ya, pihak-pihak lain yang terikat. Pihak-pihak lain yang terikat. Di samping para pelaku pengadaan, ada juga nih para pihak yang bisa jadi dia akan mengikuti tahapan-tahapan atau proses dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Siapa saja? Di antaranya ini nih. Yang pertama, saya dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri, yaitu pihak dengan tugas dan kewenangan terkait. Contohnya apa? Subag perencanaan. Bisa jadi beliau akan membantu dalam proses perencanaan. Karena ada kaitannya dengan sinkronisasi dengan RPJMN, RPJMD, Renja, Renstra, makanya bisa jadi Kasubag Perencanaan akan menjadi pihak yang bantu-bantu terlibat karena memang kewenangannya di situ. Atau mungkin dari sisi jabatan struktural ya, Kabid ini memang mungkin punya kewenangan ini, Kasih ini punya kewenangan ini, bisa jadi karena memang punya kewenangan yang terkait. Siapa lagi yang bisa bantu? Yang tadi yang saya bilang, contoh di sini tim teknis. Tim teknis kan kalau kita lihat nih, bahasanya umum banget di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Dibentuk dari unsur KLPD, membantu, memberikan masukan, melaksanakan tugas tertentu. Jadi sangat umum, makanya jangan sembarangan mengangkat tim teknis, kalau bahasa SK pengangkatan itu umum seperti ini, jangan sembarangan. Kemudian ada lagi tim pendukung. Tim pendukung ini agak mudah, karena dia sifatnya tugasnya hanya bantu-bantu urusan administrasi dan urusan keuangan. Hanya bantu-bantu untuk urusan administrasi dan urusan keuangan. Dia bisa bantu PA, bisa bantu KPA, bisa bantu PPK, Pokja, untuk bantu-bantu yang sifatnya urusan administrasi dan keuangan. Ada lagi yang pihak lain, ahli, sama. Ahli juga tugas kewenangannya di dalam peraturannya umum banget kalimatnya. Dapat dibentuk dalam rangka memberikan masukan, penjelasan, pendampingan, pengawasan, sebagian ataupun seluruhnya. Makanya Bapak Ibu pada saat menugaskan ahli, konsultan, segala macam, harus detail ini, harus rinci. Job desk-nya apa? Tuangkan di dalam ruang lingkup, tuangkan di dalam KAK, tuangkan di dalam kontrak, tuangkan di dalam SPK, tuangkan di dalam perjanjian. Apa kewenangan yang akan diberikan? Karena kalau Bapak Ibu hanya ngangkat saja tanpa diberikan koridor ranah kewenangan yang jelas, ini riskan sekali yang bersangkutan tidak memahami apa yang harusnya dilakukan. Makanya di sini ada catatan yang saya tambahkan, penugasan tim teknis, penugasan tim pendukung, penugasan ahli harus jelas. Mengingat peraturan hanya mengatur koridor umum penugasannya. Kita yang mengangkat, di sini PA atau KPA, yang mengangkat ini harus membreakdown tugas-tugas tadi dengan lebih seksama lagi. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, bahasan awal saya untuk mengantarkan kisah tentang tahapan tadi ya. Ini memang bahasan yang panjang lah, tapi saya coba persingkat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya buka dulu, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Oh, ada ya. Oh, siap. Senior saya, Pak Anwar. Saya tidak tahu Bapak Ibu terbaca tidak tanya jawab yang ada di sini. Kalau di saya terlihat ini ada senior saya ini, Suhu, mohon izin Suhu, murid Anda menyampaikan beberapa slide saja ceritanya. Ini mohon bimbingan Suhu. Saya tidak usah bahas yang senior saya, Pak Anwar. Saya langsung membahas, ada pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Bakri ya. Izin bertanya Pak, terkait dengan tugas PPHP dan PJPHP. Apakah BA hasil pemeriksaan administrasi menjadi salah satu persyaratan untuk dilakukan pembayaran? Wah, ini PPHP, PJPHP, saya pengennya Pak Ade nih yang menjawab nih. Pak Ade mudah-mudahan standby untuk membantu menjawab pertanyaan Pak Bakri. Sampai saat ini ada persepsi yang menjadikan syarat pembayaran. Ada juga yang berpendapat bahwa tugas PPHP tidak terkait dengan proses pembayaran, tapi tugas PPHP sebenarnya hanya untuk mempersiapkan dokumen pengadaan dan rangka pelaksanaan audit. Oke. Mudah-mudahan Pak Ade monitor ini. Saya memberikan kesempatan Pak Ade yang sudah menggali betul. Sebelum Pak Ade mengulas, saya menyampaikan pendapat saya dulu ya. Memang tak bisa dipungkiri nih Ibu dan Bapak, tak bisa dipungkiri. Ada terjadi hilafiah ini, ada terjadi hilafiah. Perbedaan pendapat menyikapi tugas PPHP dan PJPHP. Muncul ijtima ya, muncul ijtihad dari beberapa ulama-ulama pengadaan. Muncul beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman ahli-ahli pengadaan. Di sini ada persepsi ya, ada persepsi. Tapi saya izin ini, karena saya yang diminta pendapat, izinkan kalau ada perbedaan pendapat,
Mas Anwar, dengan Pak Ade, saya mohon izin ini. Saya berpendapat secara nyata kita bisa lihat pihak yang sekarang ditugaskan untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan itu bahasanya muncul di ranah PPK. Kalau kita bisa lihat di pasal 57, pasal 58 ya, terjadi perbedaan dengan tugas PPHP dulu di edisi pasal 95 Perpres 54. Situ terjadi perbedaan. Sehingga saya berpendapat tidak lagi ada hubungannya antara pembayaran dengan tugasnya PPHP, PJPHP. Tetap ranah pembayaran nanti, ranah pemeriksaan dan penerima adalah ranah mereka yang berjanji. Dan dalam hal ini yang berjanji adalah PA, dalam hal ini adalah pejabat penandatangan kontrak dan si penyedia. Makanya para pihak inilah yang seharusnya membuat kesepakatan atas selesainya pekerjaan, telah terpenuhinya hasil tugas tadi. Itu yang bisa saya komentari. Kalau saja ternyata masih ada yang berpendapat dibutuhkan berita acara PPHP untuk pembayaran, ini saya temukan kasus statement ini banyaknya di daerah ya Pak ya, karena kebanyakan teman-teman di daerah itu masih sangat taat dengan pasal 205 Permendagri 13 tahun 2006. Di situ memang kelengkapan pembayaran diantaranya itu adalah berita acara pembayaran. Tapi sebenarnya pasal 205 tersebut tidak menyebutkan bahwasanya itu adalah kebutuhan yang dilakukan oleh PPHP, PJPHP. Jadi bisa saja berita acara pemeriksaan penerimaan yang telah dilakukan oleh PPK itulah yang akan dijadikan acuan. PPHP, maaf nih kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sebagai PPHP, ya bahasa bercanda saya Pak ya kalau lagi pertemuan di kelas, PPHP sekarang itu tugasnya udah nggak penting-penting banget. Makanya juga di beberapa daerah sekarang PPHP honornya sudah dihilangkan. Ada yang PPHP disandingkan dengan pengurus barang apa segala macam. Ya silakan saja itu. Jadi semangatnya sih sebenarnya check and balances ya, agar ada orang yang membantu memastikan dokumen-dokumen proses pengadaan itu sudah selesai, sudah lengkap gitu. Apalagi nih ada satu hal yang sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Saya mungkin bisa jadi ada perbedaan persepsi juga mungkin dengan beberapa Bapak Ibu yang hadir di sini, termasuk mungkin dengan narasumber-narasumber yang ikut bergabung dalam diskusi ini ya. Saya izin buka Perpres 16 2018. Ini satu hal yang dari kemarin masih terjadi beberapa perbedaan pendapat ini. Ketika PPHP itu dirangkap oleh langsung ketika PPK langsung rangkap dengan PPHP. Ada yang berpendapat tidak perlu PPHP, ada yang berpendapat tetap perlu PPHP dalam rangka fungsi untuk membantu kelengkapan administrasi segala macam. Nah ini kita lihat pasal 57 ya, ini biar bisa kita baca sama-sama. Kalau ada perbedaan, Bapak Ibu boleh sampaikan ya. Kalau masih tetap nggak serap, nanti kita japri-japrian aja ini. Memang ini karena kebetulan aja nih, saya sebagai ceritanya narasumber kan, jadi saya menyampaikan pendapat saya. Kita lihat pasal 57. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK. Kita lihat dulu pasal 95 ya, Perpres 54. PPK memerintahkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan. Kalau sekarang tidak, tapi kalimatnya PPK melakukan pemeriksaan, ayat 2-nya. PPK melakukan pemeriksaan. Tapi tentunya bukan PPK lah yang meriksa-meriksa sendiri. Nggak keren kalau sampai ada PPK yang meriksa sendiri. PPK itu kan kemampuan manajemennya yang diharapkan. Saya sering bercanda juga dengan teman-teman PPK. Kalau ada PPK, dia yang memeriksa hasil pekerjaan, dia yang panas-panasan berjemur, kemudian pada saat nyusun HPS, dia yang ke lapangan nyusun HPS. Itu PPK yang tidak keren itu. PPK yang keren itu tugasnya sebenarnya paling 4 lah. Baca laporan, rapat, nyuruh-nyuruh, marah-marah. Baca laporan, rapat, nyuruh-nyuruh, marah-marah. Itu PPK yang keren. Kemampuan manajemennya yang diharapkan. PPK bisa perintahkan, bisa bentuk tim teknis, bisa gunakan tim teknis, bisa gunakan tim pendukung, bisa gunakan ahli untuk memberikan masukan-masukan kepada PPK dalam pelaksanaan tugasnya. Nah ini PPK yang melaksanakannya. Kemudian kita lihat di sini PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Nah ini Bapak Ibu cermati juga, ini berita acara serah terima ini ketika pemeriksaan atau kalau sampai kita buatkan berita acara memeriksa, ini terjadi kondisi yang memang lengkap, ini oke sesuai dengan kontrak. Tapi kalau tidak sesuai dengan kontrak, nah ini ada bahasa yang unik yang saya temukan di standar dokumen pengadaan ya, di standar dokumen pengadaan yang dibuat oleh LKPP, SDP-nya LKPP. Kalau tidak sesuai hasil pemeriksaan, maka ada lagi nih berita acara baru, yaitu berita acara penolakan. Berita acara penolakan. Jadi berita acara serah terima ini ketika berita acara pemeriksaan menyatakan oke. Kemudian kita bergeser ke pasal 58. Pasal 58 di sini mengulas
PPK menyerahkan barang jasa sesuai dengan pasal 57 di atas kepada PA-KPA. PA-KPA meminta PJPHP, PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi. Nah, ini yang muncul pendapat, saya minta maaf kalau ada perbedaan pendapat dengan Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Saya berdiskusi juga dengan beberapa pejabat di LKPP, ternyata di sini ada pemaknaan PPHP itu ketika PPK menyerahkan hasil pengadaan tadi kepada PA-KPA. Muncullah pertanyaan, gimana Pak di tempat saya tidak mengangkat PPK, tapi langsung PPK itu dirangkap oleh PA atau KPA. Nah, ternyata ada pendapat lain, ini yang mungkin bisa jadi ada perbedaan di antara kita. Ketika PA, KPA merangkap sebagai PPK, ya artinya tidak diperlukan PPHP, PJPHP di sini. Nah, ini contoh tafsiran yang ada tadi. Saya kebetulan yang menganut sepakat dengan pendapat yang barusan. Jadi ketika PA-KPA merangkap sebagai merangkap sebagai PPK, berarti posisi PPHP ini ya menjadi tidak terlalu penting ya. Tapi saya tidak menyalahkan dan tidak membantah juga kalau seandainya ada tetap PA-KPA yang mengangkat PPHP dalam rangka membantu PA-KPA untuk memastikan kelengkapan administrasi. Itu dalam artian tugas yang memang ditambahkan oleh PA-KPA yang memang untuk membantu proses memeriksa administrasi. Tapi kalau kita lihat rangkaian pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 ini, rangkaiannya kan berhubungan ini. PPK menyerahkan kepada PA-KPA, PA-KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini mungkin Pak. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Said, Pak Bakri, PPHP tidak berhubungan dengan pembayaran, tapi lebih kepada fungsi check and balances untuk membantu proses pemeriksaan kelengkapan administrasi. Saya punya contoh format ya Pak, yang sudah saya sampaikan kemarin. Bisa jadi mungkin kalau ada perbedaan dengan beberapa format yang Bapak biasa gunakan, monggo dipersilakan saja. Ini untuk format. Nah, ini contoh format template yang biasa saya pergunakan untuk pembelajaran dan dipergunakan oleh beberapa teman-teman. Ini berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Saya beberapa format saya suka mengutip beberapa dasar hukum dulu di atasnya ya, biar tidak terjadi persepsi yang berbeda. Makanya saya kutip nih dasarnya ini. Siapa yang melakukan pemeriksaan, kemudian apa metode, ini saya membiasakan kalau bikin berita dulu metode, cara kerja, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, baru nih yang diperiksa kelengkapan. Nah, PPHP ini kan memeriksa dari sejak awal sampai dengan akhir nih, memeriksa dari awal sejak perencanaan. Makanya saya buatkan daftarnya sejak perencanaan nih. Contoh di tahapan di dokumen kegiatan, di dokumen perencanaan, RK, KKL sudah ada belum, dokumen penyusunan spek ada nggak, penetapan PPK ada nggak, dan seterusnya. Di tahapan persiapan pengadaan, penetapan spek, penetapan KAK, penetapan HPS, penetapan dokumen-dokumen penyusunan HPS-nya, penetapan rancangan kontrak ada nggak, diperiksa di sini. Di tahapan persiapan dan pemilihan penyedia, review dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan, pre-award meeting kalau ada disiapkan di sini. Di pelaksanaan kontrak dan seterusnya. Kemudian di tahapan ini kontrak, ini contoh yang konstruksi ya Pak, contoh yang konstruksi. Laporan, oh ternyata di dalam kontraknya ada laporan harian, mingguan, bulanan, dicek udah lengkap apa belum. Foto, video ada nggak, selebihnya sesuaikan dengan kontrak. Hasil drawing, ya, gambar-gambar. Bagian pekerjaan ini udah ada belum? Bagian pekerjaan ini udah ada belum? Pemeriksaan dan perubahan pekerjaan ada nggak? Dan seterusnya, Pak. Ini contoh berita acara pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh PPHP. Tak harus seperti itu hanya contoh saja. Kemudian terkait dengan yang memeriksa tadi ya, Pak, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Ini format ini sudah saya pergunakan dari dulu pada saat para PPHP ditugaskan memeriksa. Tapi kalau sekarang ini format ini Bapak Ibu bisa gunakan, ini bisa digunakan oleh PPK yang pengen langsung memeriksa sendiri hasil pekerjaan, atau untuk orang-orang yang ditugaskan oleh PPK untuk membantu PPK, contohnya tim teknis yang ditugaskan untuk membantu PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan. Ibu Bapak, ini saya punya pengalaman menyaksikan kisah-kisah horor
edisi dulu pada saat PPHP masih ditugaskan memeriksa ya. Saya beberapa kasus yang saya jadi saksi ahli edisi Perpres 54 yang terdakwanya itu PPHP. Malah saya pernah temukan 3 kasus yang PPK nggak jadi tersangka, tapi PPHP yang jadi tersangka karena saking lihainya mitigasi resikonya PPK sehingga ini PPK nggak jadi tersangka, yang terjadi sangka malah PPHP karena PPK berkelit dia membayar itu karena PPHP telah membuat berita acara pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan. Dulu sering sekali PPHP itu dijadikan bulan-bulanan, dijadikan kambing hitam. Dan memang PPHP dulu kan banyak yang kerjanya jorok ya. Saya temukan beberapa PHP boro-boro meriksa. Kadang ngelihat aja nggak pernah, hanya main teken aja, meriksa nggak pernah. Kalau ada yang tersinggung minta maaf ya. Ya ini cerita-cerita lampau lah, cerita-cerita lampau lah. Boro-boro meriksa, ngelihat aja kadang nggak pernah. Paling dia hanya berikhtiar menanyakan sebelum dia tanda tangan, ini aman kan? Begitu PPK bilang aman, langsung dia tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah fiktif pakai Bismillah, coba ganggu ibadah aja ini. Makanya sekarang PPHP udah nggak seperti itu tugasnya. Ini Bapak Ibu format ini saya sarankan untuk Ibu Bapak yang ditugaskan memeriksa ya, entah PPK langsung yang memeriksa atau mungkin orang lain yang ditugaskan. Ini saya format yang saya buat Bapak Ibu, ini saya terus terang aja nih, format yang saya buat ini yang saya serahkan ke Bapak Ibu ini banyak format-format yang sangat diilhami, diinspirasi oleh kisah-kisah saya pulang gelar perkara, pulang BAP, pulang sidang. Jadi saya jadikan format-format ini. Makanya kadang kalau Bapak Ibu ada yang sudah dapat format saya beberapa bulan yang lalu, kemudian ngopi lagi sekarang, mungkin ada perbedaan. Karena bisa jadi pulang sidang ada lagi statement hakim yang mempengaruhi ide, akhirnya saya tuangkan di sini. Nah, contoh ini beberapa format ini, contoh berita acara pemeriksaan ini saya dapatkan dari beberapa kisah-kisah yang ini pernah ya Pak ya, ini saya cerita saja nih. Ada kisah yang PPHP-nya itu pekerjaan konstruksi yang kita itu PPHP-nya itu hadir di akhir episode ini di Perpres 54 yang dia nggak tahu besi apa segala macam pekerjaan yang tertanam, tertimbun, tertutup, sementara disuruh memeriksa. Kebanyakan PPHP sekarang pun saya masih temukan di PPK atau tim pemeriksa ini yang masih suka membuat berita acara yang asal-asalan ya. Pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan pekerjaan untuk kontrak ini dengan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak. Wah, itu berita acara yang nyari penyakit itu, biang kerok itu. Jadi jangan pernah bikin berita acara sembarangan. Hati-hati membuat berita acara. Berita acara itu adalah memberitakan acara yang terjadi. Berita acara itu memberitakan acara yang terjadi. Kalau tak pernah terjadi acara tersebut, ya jangan coba diberitakan. Makanya saya mengajak Bapak Ibu yang membuat berita acara terlebih dahulu menceritakan apa metode dan cara kerja. Apa metode dan cara kerja. Contoh ini ya, saya buat kalimat awal ini. Melakukan pengukuran untuk hasil pekerjaan yang dapat terlihat dan terukur saja. Nah ini saya menggambarkan ini ketika Bapak Ibu jadi pemeriksa hasil pekerjaan, posisi tidak ikut dari awal, tidak setiap hari, hanya meriksa pemeriksaan gedung 4 lantai, tidak meriksa semen seperti apa, maka cukup Bapak Ibu bercerita tentang apa yang Bapak Ibu lakukan saja. Saya di lantai 1 hanya mengukur tinggi plafon, hanya mengukur jumlah keramik, udah tinggal ceritakan. Lantai 2 saya hanya mengukur stok kontak dan lampu dan mengukur ukuran jendela, udah ceritakan. Jadi hanya mengakui apa yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu nggak ngebobok, nggak ngebongkar, nggak melihat isi kedalaman besinya seperti apa, adukan semennya seperti apa, jangan ngaku-ngaku. Yang kedua, melakukan pengukuran dan perhitungan untuk pekerjaan yang melalui sampel. Nah, ini saya punya pengalaman waktu pernah jadi saksi ahli kasus di salah satu KPUD, terdakwanya itu PPK sama PPHP. Kebayang kertas suara nih, pengadaan kertas suara sama cetak-cetak untuk dokumen leaflet apa segala macam lah, bahan-bahan untuk sosialisasi. Jumlah lembarnya itu sampai 1 juta lebih, bisa-bisanya PPHP membuat berita acara kayak tadi ya, berita acara hari ini, kemudian lembar kertas suara ini jumlah 300.000 sekian, 300.000 lembar sekian, ada lengkap sesuai. Lembar sosialisasi ada lengkap sesuai.
Padahal ternyata dia nggak ngecek satu persatu, nggak ngitung satu persatu. Makanya saya menyarankan, kalau memeriksa tidak memeriksa semua, tapi hanya menggunakan sampel, ya sudah akui pakai sampel. Bila perlu dulu yang skripsinya bagus, tesisnya bagus, metodologi penelitian, dulu kan diajarkan kan bagaimana cara menarik sampling ya. Ada ada tabel Krejci, ada rumusan Slovin, ada logaritma 10 apa segala macam. Mainkan metode-metode sampling dulu itu. Sebutkan, saya pakai teori Slovin, populasinya sekian, sehingga saya menarik sampel sekian, sehingga berdasarkan sampel diketahui ada kerusakan 3, maka ditarik populasi sekian. Sudah, silakan sampaikan, akui di sini. Kalau kita memang menggunakan sampling. Jadi akui saja, nggak usah sok-sokan keren seolah memeriksa sekian juta lembar tadi, padahal ternyata nggak memeriksa. Akui saja kalau memang sampling. Toh memang memungkinkan kok, itu pendekatan ilmiah. Yang penting kita akui. Kemudian contoh yang ketiga, pemeriksaan tidak difasilitasi pengujian laboratorium. Sehingga untuk pengukuran yang sifatnya, nah ini Bapak Ibu, ini saya dapatkan waktu sidang di Tipikor Samarinda ya waktu itu. Sama terdakwanya juga PPHP itu. Beliau tidak memeriksa uji lab segala macam nih, betonnya itu mutu beton K350, tapi ternyata pada saat diuji itu mutunya kata ahli konstruksinya itu cuma 265, 266, rata-rata sekitar seperti itu gitu. Sementara di situ pengujiannya harus dengan melakukan uji mutu. Sementara PPHP hanya menyatakan saja mutu beton sesuai K350. Padahal ketika dia tidak melakukan uji lab, tinggal gunakan saja datanya berdasarkan hasil uji lab yang dilakukan oleh penyedia umpamanya atau apa. Jadi akui di situ. Kemudian nah ini yang saya paling suka, poin nomor 4. Kalau kita nggak meriksa langsung, nggak ngukur langsung, nggak uji lab langsung, kenapa kalau seandainya kita tidak ngaku saja kalau kita memang menggunakan laporan dari penyedia? Kan toh kita lihat ya Bapak Ibu, siapa pihak yang, contoh di pekerjaan konstruksi, siapa yang bertugas untuk memeriksa harian, mingguan, bulanan? Kan pelaksana konstruksi. Kemudian dikasih tugas kepada konsultan pengawas untuk melakukan pemeriksaan laporan yang dibuat oleh pelaksana konstruksi. Kita nggak meriksa-meriksa, datang juga di akhir episode, kenapa tidak kita akui saja kalau kita menggunakan laporan yang dibuat oleh penyedia, laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas. Ini mohon maaf nih ya, untuk Bapak Ibu yang juga penyedia di sini, saya kasih bocoran nih, nanti para PPK akan seperti ini memperlakukan Bapak Ibu. Kenapa tidak langsung menggunakan laporan-laporan yang dibuat itu saja? Apalagi kalau Bapak Ibu mainkan kontrak yang memang kita mengikat tanggung jawab penyedia. Ini contoh, saya punya beberapa contoh-contoh kontrak yang saya buat dengan berikhtiar mitigasi risiko, sama terinspirasi juga dari pulang-pulang sidang segala macam. Contoh surat perjanjian. Nah ini. Nanti kita bisa ulas sedikit ini di kontrak. Nah ini Bapak Ibu, tapi nanti saya jelaskan nanti deh. Ini saya membuat format rancangan kontrak yang saya mainkan warna, karena saya banyak temukan PPK itu kalau bikin rancangan kontrak asal-asalan, pada banyak yang kosong belum diisi, banyak saya mainkan warna. Kalau ketemu warna ini warna, nanti saya bahas ya. Saya mau memperlihatkan contoh klausul yang saya tambahkan untuk mengikat penyedia. Nah ini kewajiban penyedia saya munculkan di sini. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kepada PPK dan bertanggung jawab sepenuhnya kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan PPK dalam pemeriksaan dan serah terima. Kita munculkan kalimat ini. Jadi penyedia-penyedia yang nakal yang tidak sungguh-sungguh bikin laporan, jangan coba-coba ini. Kita bisa ikat di sini. Sehingga pada saat PPHP atau PPK meriksa, saya tidak meriksa semuanya. Saya membaca laporan dari konsultan pengawas. Saya membaca laporan dari penyedia konstruksi. Di situ dia sudah sebutkan uji lab sudah dia lakukan dengan hasil uji mutu sekian. Pada saat ternyata nanti pada saat BPK datang dia lengkap, dia bawa alat uji lab baru lagi, ternyata tidak sesuai. Apakah kita yang meriksa disalahkan? Ya tidak. Yang disalahkan pihak yang telah bikin laporan, apalagi kita ikat dengan klausul kontrak seperti tadi. Nah itu contoh ya Bapak Ibu, bagaimana kita membuat kertas kerja kita, rangkaian SOP kita itu dengan beberapa format yang memang dapat memitigasi permasalahan yang mungkin terjadi pada diri kita. Nah, yang tambahan lagi, mungkin Bapak Ibu yang ditugaskan, ternyata cuma ditugaskan asal-asalan nih, nggak dikasih bantu alat apa, oleh PA, KPA, PPK, udah akui aja, pemirsa hanya menggunakan sarana apa yang dibantu. Nah, ini juga bercerita tentang metode dan cara pemeriksaan, yang poin nomor 6, dan lain-lain yang dianggap perlu.
Apa yang sudah kita lakukan nih sebelum memeriksa? Ada persiapan, rapat persiapan, mengumpulkan data. Ini itikat baik yang kita tuangkan, itikat baik yang kita tuangkan di sini. Kemudian siapa yang meriksa segala macam, udah tinggal sebutkan meriksa lantai 1, metodenya pengukuran manual pakai meteran, sesuai tidak dengan kontrak. Jenis lampu Philips di dalam kontrak, metodenya pengamatan manual, sesuai tidak. Uji beton, besi, menggunakan data sekunder, laporan yang dibuat oleh penyedia, laporan hari ini tanggal sekian yang menyatakan besi ukuran 16 telah didatangkan dan telah dipasang pada hari tanggal sekian. Nah, tinggal gitu aja. Insya Allah aman itu berita acara pemeriksaan kita. Nah, kalau ada hal yang aneh, janggal, sampaikan untuk diperbaiki. Itu ya, Bapak, terkait dengan, saya pertanyaan satu tapi saya menjawabnya panjang lebar. Kemudian berikutnya, wah ini senior, aduh Kang Mas Anwar nih, ini tawaduk sekali kok bertanya sih, pasti kalau udah bertanya beliau nih ngetes ini. Saya punya kewenangan untuk tidak menjawab kalau pertanyaannya sulit. Kapan berita acara serah terima dibutuhkan? Apakah hanya untuk paket bernilai besar atau seluruh paket? Ya bisalah dikit-dikit saya jawab. Izin senior. Berita acara serah terima ini ketika adanya limpahan kewenangan dan mengembalikan kewenangan tadi atas penugasan. Itu saya mencoba menerjemahkannya. Jadi ketika seseorang diangkat sebagai PPK, PPK itu kan menerima pelimpahan kewenangan ya. PPK itu unik di jabatan-jabatan mandat, tapi juga di dalamnya dominan jabatan delegasi, penugasan delegasi. Sehingga ada beberapa kewenangan yang dia diberikan kepada PA-KPA, kemudian dia nanti serahkan, laporkan kepada PA-KPA. Nah, proses inilah yang dia akan serahkan kembali kepada PA-KPA. Kemudian, apakah proses serah terima ini seperti apa teknisnya, setiap paket selesai, atau seperti apa? Nah, di sini saya berpendapat, silakan diatur timing yang tepat ya. Apakah setiap barang datang langsung diserahkan, biar langsung bisa difungsikan, atau nanti ketika sudah selesai semua, ini tinggal timingnya saja, yang mana yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan proses serah terima tadi. Contoh yang lain, serah terima dari penyedia ke PPK. Nah, sama ini kan, PPK memberikan amanat di dalam kontrak kewenangan, kemudian penyedia laksanakan kewenangan di dalam kontrak tadi. Ketika sudah dilakukan, maka si penyedia menyerahkan. Makanya ada berita acara serah terima kepada PPK. Apakah untuk paket yang besar saja atau yang kecil? Nah, ini memang ada beberapa persepsi nih. Saya berpendapat lagi di sini. Pengadaan-pengadaan yang diikat dengan perjanjian yang memuat frasa-frasa ya, memuat frasa-frasa. Seperti contoh kayak SPK, surat perjanjian, di situ ada frasa-frasa, ada kontrak-kontrak, ada klausul-klausul. Barangnya belum ada, sehingga penyedia bekerja dulu, sehingga ketika barangnya sudah ada, si penyedia menyerahkan, disitulah ada pemeriksaan dan serah terima. Berbeda untuk pengadaan-pengadaan yang menggunakan jenis kontrak yang sifatnya spot kontrak. Bapak Ibu tahu ya, bukti kontrak, bukti perjanjian kita kan ada 5 ya, bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, kemudian SPK, surat perjanjian ya, kemudian surat pesanan. Nah, kalau ini kan ada klausul-klausulnya nih. Sementara kalau 2 ini kan tak ada klausul-klausul. Kalau bahasa kontraknya spot kontrak ya, langsung kasih uang, dapat barang, langsung terjadi. Makanya saya berpendapat Bapak Ibu yang melaksanakan pengadaan langsung, yang sampai dengan 50 juta, yang sifatnya beli atau bayar langsung, yang kontraknya berupa bond, faktur, kwitansi, bill, struk, itu contoh pengadaan yang tidak perlu sampai lagi ada berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima, karena orang yang ditugaskan belanja, bisa langsung PPK, bisa PPTK, atau siapapun yang ditugaskan belanja, dia yang langsung mendapatkan kok. Dia yang langsung nanti mendapatkan barang, dia yang langsung ngasih uang, dan terjadi langsung. Kontraknya itu spot kontrak ya, kontrak yang nggak ada klausul, nggak ada tanda tangan mungkin, nggak ada para pihak tanda tangan, tapi dia hanya cukup diwakilkan dengan bukti perjanjian tadi, dengan bukti pembelian, bukti pembayaran tadi. Pokoknya yang tanda tangan paling kan hanya mbak-mbak yang jagain toko fotokopi itu aja kalau kita fotokopi, kalau kita BATK, nggak sampai, wih PPK tanda tangan segala macam, nggak sampai. Bapak Ibu servis kendaraan sama kasir aja kan nanti dikasih kwitansi. Udah, enggak perlu macam-macam. Artinya apa? Orang yang hadir,
dia yang langsung mendapatkan bukti transaksi tadi. Makanya belanja beli atau bayar langsung itu, bond, faktur, bill itu saya berpendapat kekuatannya luar biasa itu. Jangan coba direkayasa, jangan coba ditipu-tipu, karena lembaran sederhana itu dia memiliki posisi, dia juga menjadi kontrak, dia juga menjadi bukti pembayaran, bukti pembelian, dan dia juga menjadi bukti berita acara pemeriksaan dan penerimaan yang tidak dibuat dengan berita acara. Kan jangan sampai aneh kan, kita suruh nih OB beli ATK. Kemudian sampai di kantor ada berita acara pemeriksaan penerimaan lagi oleh apa PPHP atau siapalah gitu kan. Emang iya kalau nggak oke nanti OB tadi balikin sementara udah dibayarkan, kan enggak seperti itu. Makanya jangan terlalu pengen kelihatan tertib administrasi tapi malah aneh, malah tipu-tipu, malah rekayasa. Saya tidak terlalu seret gitu kalau proses pengadaan yang terlalu dilebay-lebaykan dengan berbagai macam dokumen-dokumen pertanggungjawaban, tapi ternyata malah memancing kita untuk rekayasa, fiktif segala macam. Jadi serah terima seperti itu ya tadi ya. Kang Mas Anwar, saya berpendapat seperti itu terkait dengan berita acara serah terima. Nanti Bapak Ibu boleh menyampaikan bantahan kalau tidak ada yang sependapat dengan penjelasan saya. Kemudian Pak Hairil Oka Juanda, apakah tugas PPK dan pejabat pengadaan bisa dirangkap atau dilimpahkan semuanya kepada Pokja atau pejabat pengadaan? Ibu Bapak, kita perlu cermati dulu ini, masing-masing pihak ini kan ada punya kewenangan, masing-masing ada kewenangan. Jadi tidak dalam artian Pokja merangkap sebagai PPK, Pokja merangkap sebagai pejabat pengadaan. Yang ada adalah dia Pokja, dia PPK, dia pejabat pengadaan. Bisa jadi dia sebagai Pokja, tapi dia ditugaskan juga diangkat sebagai pejabat pengadaan. Itu berbeda kalau konteksnya dia Jafung pengelola pengadaan. Dia Jafung pengelola pengadaan. Contoh nih, Pak moderator dan juga narasumber kita, Pak Ade, beliau Jafung pengelola pengadaan. Beliau, saya belum tahu apakah beliau Madya muda atau Madya ya. Kemudian pengen dipinjam untuk diangkat sebagai PPK. Oh, boleh. Beliau Jafung, pengen ditugaskan di institusi beliau sebagai Pokja. Benar banget. Ditugaskan sebagai pejabat pengadaan. Benar banget. Jadi yang mesti kita lihat bukan posisi ininya ya, tapi kalau beda kalau pejabat fungsional, beliau bisa rangkap di PPK di pejabat pengadaan. Tapi kalau di posisi umpama nih dalam paket yang sama, beliau PPK, beliau juga pejabat pengadaan, pasti nggak boleh. Di paket yang sama, beliau Pokja, beliau jadi PPK, pasti nggak boleh. Tapi kalau ada seseorang yang dia diangkat sebagai PPK dan dia diangkat juga sebagai pejabat pengadaan di paket yang berbeda, diangkat juga sebagai Pokja di paket yang berbeda, ya boleh-boleh saja sampai dengan posisi 2020 ini oke. Tapi nanti di posisi dengan berlakunya ketentuan pejabat fungsional harus berperan menjalankan tugas sebagai Pokja dan pejabat pengadaan, berarti nanti beda lagi kisahnya. Seperti itu ya Pak Hairil. Kalau umpama belum jelas, Bapak boleh chat lagi ya Pak ya di bagian mana yang perlu saya dalami. Mas Anwar. Berarti pemimpin daerah yang nyapu jalan nggak keren ya? Bedakan antara tugas pembersih, petugas kebersihan, dan ketika sosok pemimpin daerah tiba-tiba ikut turun menyapu jalan. Bedakan, itu pasti ada kayak kemarin kebijakan yang saya sampaikan. Kebijakan itu kan sesekali yang harus dilakukan dalam rangka adanya kepentingan tertentu, kebutuhan tertentu. Bisa jadi sebagai pemancing motivasi dan segala macam. Aduh, Kang Mas Anwar ini kocak, udah pinter, kocak lagi. Lanjut, Pak Dedi, izin bertanya, kalau BUMN mendapatkan dana PMN, pernyataan modal negara untuk proyek pembangunan, proses pengadaannya mengikuti pengadaan pemerintah atau sesuai dengan aturan di BUMN? Nah, ini kemarin sudah saya singgung sedikit ya, Bapak Ibu, ini memang ada beberapa tafsiran, tapi saya berpendapat dalam hal ini. Kemarin kan kita sudah bahas ya, ruang lingkup diberlakukannya Perpres pengadaan barang jasa pemerintah ketika dua elemen terpenuhi. Yang pertama yang melaksanakannya KLPD, kemudian yang kedua pembiayaannya APBN, APBD atau pinjaman hibah luar dalam negeri. Ketika BUMN dapat anggaran dari penyetoran modal, taruhlah ini umpama dari APBN, bolehlah dianggap salah satu elemen sudah terpenuhi. Tapi jangan lupa elemen yang satunya kan tidak terpenuhi. BUMN kan bukan KLPD, bukan kementerian, bukan lembaga, bukan perangkat daerah.
sehingga tidak menggunakan tata cara pengadaan barang jasa pemerintah. Tidak menggunakan pengadaan barang jasa pemerintah. Apalagi kita sudah lihat pengadaan-pengadaan di BUMN, ada peraturannya tersendiri, ada presnya, kemudian ada peraturan Menteri BUMN yang memberikan kewenangan kepada direksi BUMN untuk mengatur sendiri tata cara pelaksanaan pengadaannya. Seperti itu Pak Dedi. Kemudian Pak Tio, di tempat saya bekerja untuk BA serah terima di-TTD oleh PA dan penyedia sebagai dasar pembayaran. Tata cara serah terima. Sedangkan peraturan yang dijabarkan tadi yang bertanda tangan BA serah terima di TTD PPK dan penyedia. Dan pemeriksa pekerjaan administrasi pembayaran adalah staf PA dan BA serah terima oleh PPK. Pak Tio, mohon maaf Pak Tio, boleh cerita sedikit mungkin Bapak di mana ini? Apakah di pemerintah? Apa di KL, apa di pemerintah daerah, apa di BUMN, BUMD, biar saya bisa sinkronkan. Memang tak bisa dipungkiri nih ya Bapak Ibu, ada beberapa pembiasan lama ini, tak bisa dipungkiri nih, ada mazhab keuangan yang kadang belum mengupgrade kebiasaan keuangannya. Oh Pak Tio di BUMN ya. Oke, sorry. Kalau di BUMN ini ya Pak, beda lagi ya Pak. Kalau di BUMN saya nggak bisa intervensi panjang ini. Di BUMN mesti melihat bagaimana kebijakan tata laksana keuangan dan pengadaan di sana. Bapak saya persilakan kalau seandainya nanti selesai webinar ini Bapak mau share peraturan keuangan dan peraturan pengadaan di tempat Bapak ke WhatsApp saya, mungkin saya bisa pelajari. Yang pasti kalau di ranah pengadaan barang jasa pemerintah, di pengadaan barang jasa pemerintah, ini dipisahkan proses-prosesnya. Ada masing-masing pihak. Makanya tadi saya ceritakan di awal, ada pihak yang berada di ranah organisasi keuangan, ada pihak yang berada di organisasi pengadaan, ada pihak yang berada di organisasi kelembagaannya. Masing-masing punya job desk, masing-masing punya tugas pokok, fungsi dan kewenangan di situ. Itu yang kita mesti pilih, jangan sampai campur baur antara satu kewenangan dengan kewenangan yang lain. Jadi kalau di tempat Bapak pembayaran langsung ditangani oleh PA apa segala macam, saya nggak bisa komentar dalam ini Pak. Saya mesti menyandingkan di tempat Bapak seperti apa tata laksananya. Tapi kalau seandainya Pak Tio adalah orang yang berada di institusi pemerintah ya, di kementerian lembaga atau di pemerintah daerah, maka masing-masing sudah diatur. Siapa yang membuat berita acara serah terima dari penyedia pada PPK? Ya berarti para pihak yang melakukan serah terima. Siapa yang melakukan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan? Nah ini di sini saya mau mengingatkan ini, orang yang melakukan pemeriksaan di lapangan, orang yang melakukan membuat berita acara pemeriksaan itu adalah orang yang memeriksa. Jadi jangan sampai orang yang tidak melakukan dia yang menandatangani. Kalau ada pihak yang tidak melakukan dia menandatangani, paling ditambahkan dia mengetahui, menyetujui atau menyaksikan. Jadi ingat, berita acara, memberitakan tentang acara yang terjadi. Jangan coba-coba memberitakan tentang kisah-kisah acara yang tidak terjadi. Jangan coba-coba menceritakan tentang kisah-kisah acara yang tak terjadi. Jadi ceritakanlah bagaimana kisah-kisah acara yang terjadi tadi. Nah itu, seperti itu Pak Tio. Hal-hal lain saya berkenan kalau Bapak mau share beberapa dokumen-dokumen lain yang perlu Bapak bisa sampaikan ke saya. Kemudian itu ya, semua pertanyaan sudah. Oke, saya bergeser kembali ke slide. Tapi kalau ada hal yang perlu dikembangkan lagi dari pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Wah ini nggak terasa ngobrol udah 1,5 jam. Saya masih membahas di ranah ini ya. Oke, saya bergeser sekarang ke ranah cara pengadaan. Bapak Ibu, sepertinya mungkin materi ini tak cukup selesai di siang hari ini, tapi nggak usah khawatirkan, sesi bertemu saya masih ada 3 kali lagi ya, kemarin, hari ini, dan 3 kali lagi. Insya Allah semua materi akan saya tuntaskan, akan saya sampaikan. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan timing yang harusnya hari ini sudah selesai terkait dengan tahapan proses pengadaan,
Saya mohon maaf, tapi saya insya Allah cukup berjanji untuk melanjutkan di sesi berikutnya nanti. Insya Allah materi akan tercukupi. Kalaupun ternyata tak selesai juga, saya siap untuk Bapak Ibu japri-japri langsung. Saya mau video call, mau telepon-teleponan, saya siap untuk menyelesaikan beberapa materi yang ada atau beberapa format yang mungkin belum terulas satu persatu. Saya agak sedikit ini nih, agak sedikit belum punya gambaran nih Bapak Ibu, para peserta ini dari mana aja nih. Saya pengen ada yang bercerita, ada yang dari Pokja enggak, ada yang dari PPK enggak, ada yang dari PAKPA enggak. Biar kisah-kisah saya takutnya kisah-kisah saya terlalu banyak bahas masalah BUMN, terlalu banyak bahas masalah pemerintah daerah, terlalu banyak membahas masalah ini, terlalu banyak membahas masalah kisah-kisah perusahaan. Jadi aduh, saya baru lihat siap Pak Mas Anwar, saya luar biasa ini. Ada peserta yang penyedia juga, tapi mantan Pokja juga, mantan kepala UKBBJ juga, mantan PPK juga, sekarang jadi penyedia. Makanya ilmunya udah paripurna banget itu. Saya izin jadi terpaksa harus tertawa ini karena memang beliau ini kocak sekali. Berkenan mungkin nanti Mbak moderator, saya pengen beliau ditayangkan video ditayangkan suara dan videonya, visualisasinya biar kita bisa tahu ada orang yang ilmunya itu udah lengkap banget, pernah jadi kepala ULP, pernah jadi Pokja, pernah jadi PPK, saksi ahli, mentor, dan lengkap sudah. Nanti entah di hari terakhir atau apa, saya mau minta request khusus nih kepada Mbak moderator, bisa ditampilkan senior saya Kang Mas Anwar Subianto, ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya izin lanjutkan. Oke, baik Pak, nanti kami tampilkan. Ya, oh ya siap Mbak Diana, dicatat ya, catat, boleh besok, ya. Boleh nanti terakhir. Saya pengen salah satu peserta yang bernama Kang Mas Anwar ini harus ditayangkan ini biar kita tahu bagaimana sosok orang ahli yang lengkap. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, cara pengadaan sekarang kita lihat. Cara pengadaan. Logika berpikirnya cara pengadaan itu sebenarnya samalah dengan teori-teori supply chain management, dengan teori-teori atau dengan praktek-praktek kehidupan sehari-hari kita ya. Contoh saya sering gambarkan di beberapa pelatihan-pelatihan, Ibu dan Bapak, ketika kita punya uang dan uang tadi kita pakai untuk mendapatkan barang atau jasa, maka pilihannya akan dua. Pilihannya akan dua. Kalau bahasa di dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, bisa swakelola atau menggunakan penyedia. Bisa swakelola atau menggunakan penyedia. Kalau bahasa-bahasa teori ya, make or buy, make or buy. Bikin atau beli, bikin atau beli. Sama kayak di dalam kehidupan rumah ya Pak ya. Ibu, saya sering gambarkan Bapak Ibu punya anak. Pilihannya kan apakah anak ini baby ini ya, bayi ini mau diurus sendiri atau mau pakai babysitter. Bersih-bersih rumah mau pakai bersihkan sendiri atau mau pakai ART. Atap rumah bocor mau dibenerin sendiri atau memanggil tukang. Lapar, malam lapar pengen nasi goreng. Pilihannya ada dua, mau bikin nasi goreng sendiri atau bikin nasi goreng berdua sama tukang nasi goreng yang lewat depan rumah. Jadi kan sebenarnya seperti itu, bisa swakelola, bisa gunakan penyedia, bisa swakelola, bisa gunakan penyedia. Sama kayak di kantor kan, di kantor juga. Bapak Ibu mau ngecat gedung kantor, pilihannya dua, bisa di swakelola, bisa dikerjakan sendiri, bisa Bapak Ibu menggunakan penyedia, bisa menggunakan penyedia. Dan saya yakin Bapak Ibu mau di organisasi apapun, di swasta, di pemerintah, di BUMN dan segala macam, di BLU, BLUD, pasti pendekatannya pasti akan seperti ini. Make or buy, swakelola atau gunakan penyedia, swakelola atau gunakan penyedia. Kata kuncinya, swakelola atau gunakan penyedia itu, output, siapa yang akan mengelola. Output, siapa yang akan mengelola. Ketika output, kita yang mengelola, maka kita akan sebut kegiatan kita itu swakelola. Tapi ketika output, kita serahkan kepada pihak lain yang mengantarkannya, dan notabene-nya ini pihak lain ini adalah pelaku usaha,
maka kita sebut pengadaan kita dilakukan dengan menggunakan penyedia. Sebenarnya kan kisi-kisinya itu ya, seperti itu. Contoh, saya mau ngecat gedung kantor. Saya ada kegiatan, ada anggaran pengecatan gedung kantor. Pilihannya kan dua, swakelola atau gunakan penyedia. Swakelola atau gunakan penyedia. Ketika ngecat gedung kantor tadi, saya lakukan dengan cara swakelola, artinya output gedung tercat itu saya yang memikirkannya, swakelola. Tapi ketika saya gunakan penyedia, artinya output gedung tercat itu penyedia yang memikirkannya. Ini minta maaf nih menggurui jangan minta maaf, tak bermaksud menggurui para senior dan ahli-ahli pengadaan yang hadir di sini. Jadi jangan sampai salah tafsir, jangan sampai ada istilah-istilah yang tidak tepat dalam penggunaan istilah swakelola atau gunakan penyedia ini. Contoh saja ya Pak, Ibu, di beberapa kesempatan pelatihan, saya sering memancing para peserta untuk dapat mencontohkan dengan tepat perbedaan swakelola dengan menggunakan penyedia. Saya pancing, apa contoh di tempat Bapak Ibu yang dilakukan pengadaannya dengan cara swakelola? Bapak Ibu jangan kaget, jangan geli mendengarkannya ya. Ternyata di beberapa tempat itu yang paling sering muncul ketika pertanyaannya, sebutkan contoh kegiatan yang dilakukan dengan cara swakelola di tempat Bapak Ibu. Ternyata yang sering muncul adalah ATK, makan minum, diklat. ATK, makan minum, diklat, sosialisasi, rapat, bikin SOP. Ya, kira-kira 5 itulah yang sering muncul. Coba, diklat, sosialisasi, bikin SOP, makan minum, ATK. Itu yang sering muncul. Ada yang mau mengetikkan jawaban dari 5 tadi, yang mana yang menurut Bapak Ibu tidak tepat dilakukan dengan cara swakelola? Tapi 5 ini sering muncul, apalagi kalau pelatihannya, maaf ini ya, kalau pelatihannya itu yang ikut itu bos-bos, kadis, PA, KPA itu sering sekali muncul bahasa-bahasa seperti itu. Ada yang mau mengetikkan jawaban barangkali? Dari 5 tadi yang sering muncul, apa yang sebenarnya menurut Bapak Ibu tidak tepat dilakukan dengan cara swakelola? Tapi heratnya di beberapa pelatihan 5 ini sering muncul. Yang mana yang tidak tepat? Ada yang mungkin mau mengetik 1-2 orang barangkali, kalau enggak saya jawab sendiri berarti. Oh, ada. Diklat. Diklat ini apa Pak? Yang tepat swakelola Pak Bakri, diklat ini yang tepat swakelola atau tidak? Saya pertegas kalimatnya. Yang saya maksudkan di sini dari 5 yang saya sebutkan tadi, mana kegiatan yang tidak tepat disebut swakelola dari 5 yang sering muncul tadi dari pertanyaan saya. ATK, makan minum, diklat, sosialisasi sama Bintek, yang mana yang tidak tepat dilakukan dengan cara swakelola? Oh, diklat dan pelatihan ya. Ibu dan Bapak, ingat esensi memilih swakelola atau penyedia itu output siapa yang mengantarkan. Output siapa yang mengantarkan. Saya berpendapat yang tidak tepat dilakukan swakelola itu adalah ATK dan makan minum. Kebayang ATK kita swakelola, berarti output ATK terjadi, kita yang mikirkan. Saya membayangkan membuat ballpoint itu dengan cara swakelola, itu batangnya itu mungkin dari ranting kayu yang tua sekali. Tintanya itu mungkin cumi-cumi, tinta cumi-cumi yang diperas. Kayak gitu kan. Yang ada pengadaan ATK, kita pergi ke toko kan, beli ke toko kan. Toko itu adalah pelaku usaha. Artinya ketika kita mendapatkannya dari toko, itu artinya kita menggunakan penyedia. Makan minum. Nah, makan minum ada mungkin sedikit pembatasan. Kalau saya berpendapat ya, yang oke makan minum itu contoh kayak teman-teman di rumah sakit yang punya instalasi gizi. Oke itu mereka melaksanakan pengadaan makan minumnya dengan cara swakelola, punya dapur, punya kokinya, ada ahli gizinya. Oke, makan minum mereka lakukan dengan cara swakelola. Oke, tapi kayak model contoh di kantor, di dinas, itu dilakukan dengan cara swakelola makan minum. Wih, saya rasa ini suatu hal yang tidak tepat ini. Pernah Pak di salah satu pelatihan,
Waktu itu saya lakukan pertanyaan yang sama, Bapak Ibu apa contoh di tempat Bapak Ibu yang pengadaannya dilakukan dengan cara swakelola? Spontan langsung seorang ibu peserta pelatihan dia bilang makan minum Pak. Saya bilang makan minum di swakelola, kata saya dalam hati kan. Ibu di rumah sakit kah? Kata saya. Dia bilang bukan, saya dari DLH. Oh, DLH itu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup melakukan swakelola pengadaan makan minum. Saya pikir unik ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi inovasi. Ibu, saya belum tahu ini kok bisa DLH melaksanakan pengadaan makan minum dengan cara swakelola. Dia bilang, jadi Pak di tempat kami kalau ada kegiatan makan minumnya itu di swakelola sama ibu-ibu Dharma Wanita. Saya pikir inovasi nih, makan minum di swakelola ibu-ibu Dharma Wanita. Iya Pak, jadi kalau ada kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita lah yang melakukan masak-masak. Terus saya bilang, Ibu ini inovasi nih. Terus saya bisa dijelaskan Bu, nanti SPJ-nya seperti apa? Pertanggungjawaban keuangannya seperti apa? Sambil senyum-senyum dia bilang, sama catering sih Pak SPJ-nya. Ternyata dia tipu-tipu. Jadi hati-hati, jangan sampai pemaknaan swakelolanya ini tidak tepat. Itu contoh pengadaan tipu-tipu itu kalau dibilang swakelola. Kalau kita beli makan tadi ke toko kue, rumah makan, catering, tata boga, itu artinya kita menggunakan penyedia. Tak bisa kita bilang itu disebut sebagai swakelola. Berbeda kalau kayak tadi diklat, BIMTEK, Bapak Ibu bisa banget swakelola. Sosialisasi bisa di swakelola. BIMTEK bisa di swakelola. Pak, tapi kami melakukan BIMTEK, itu kan BIMTEK-nya kami di hotel katanya. Loh, itu ingat yang saya katakan tadi. Swakelola atau penyedia, output siapa yang mengelola? Bapak Ibu mengadakan BIMTEK, outputnya apa coba? Bapak Ibu mau mengadakan BIMTEK penyusunan kontrak, BIMTEK penyusunan kontrak. Outputnya apa coba? BIMTEK penyusunan kontrak. Outputnya apa? 30 orang mengikuti BIMTEK penyusunan kontrak. Artinya, siapa yang akan mengelola, yang menghasilkan 30 orang bisa ikut BIMTEK penyusunan kontrak. Kalau ternyata kita yang mengelola, itu artinya kita lakukan dengan cara swakelola. Tapi kalau ternyata BIMTEK penyusunan kontrak tadi kita tahu beres saja, kita tahu jadi, kita siapkan biaya kontribusi sekian, kita kirimkan peserta pelatihan ini ke siapa, ke lembaga mana di luar pemerintah, itu artinya kita melakukan dengan menggunakan penyedia. Pak, tapi kan di hotel itu swakelola yang di dalamnya kita akan ada beberapa pengadaan-pengadaan yang kita menggunakan penyedia. Sangat jarang kegiatan swakelola itu yang nggak ada pengadaan di dalamnya menggunakan penyedia. Sangat jarang. Swakelola itu lazimnya di dalamnya pasti kita tetap akan menggunakan penyedia, tetap akan menggunakan penyedia. Jadi jangan sampai tertukar, Ibu Bapak, ada swakelola, ada pengadaan yang menggunakan penyedia. Plus ada satu yang saya tambahkan lagi, ada pengadaan-pengadaan yang dikecualikan. Jadi ketika Bapak Ibu ada pengadaan, bisa jadi pengadaan Bapak Ibu adalah pengadaan yang dikecualikan. Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Contohnya apa? Ada pengadaan yang sudah dipublikasikan harganya, ada pengadaan yang praktik bisnis mapan, ada pengadaan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lain, ada pengadaan-pengadaan yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Contoh-contohnya ya kayak macam-macam ya Bapak Ibu, pengadaan dikecualikan hotel, tiket pesawat, beli tanah, ngirim peserta ikut pelatihan di lembaga pelatihan, kemudian beli kapal bekas, beli pesawat bekas, langganan koran, sewa gedung, bayar listrik, bayar telepon, beli Pertamax, segala macam itu contoh pengadaan-pengadaan yang dikecualikan. Makanya saya mengelompokkannya seperti ini. Jadi cara pengadaannya jangan sampai tertukar, dicermati betul yang mau kita adakan ini seperti apa. Karena beda cara pengadaan, akan beda juga tuh tahapan, alurnya, prosesnya, dan para pihaknya. Ini akan berbeda. Contoh saja, Bapak Ibu mau melaksanakan pengadaan dengan cara swakelola, pengecatan gedung kantor. Lihat apa perbedaannya. Biaya, insya Allah akan lebih efisien swakelola. Kemudian lihat ribet SPJ-nya, insya Allah lebih ribet SPJ swakelola. Karena output kita yang mikirin. Kita harus mikirin di mana beli cat, di mana beli kuas, di mana beli amplas, di mana cari tukang cat. Swakelola, output kita yang mikirin. Walaupun yang kita cari penyedia-penyedia juga kan, tukang cat, tukang apa yang jualan cat, yang jualan amplas. Tapi ketika kita melaksanakan pengadaan yang menggunakan penyedia, output penyedia yang mikirin. Kita hanya merequest kebutuhan kita saja. Tolong ya gedung dicat. Semua permukaan yang nampak itu dicat terlebih dahulu. Amplas dulu yang rapi. Kalau sudah, baru nanti
dilakukan pengecetan. Catnya kita pengen warna putih, kemudian mereknya Jotun umpamanya. Nah, kita yang ngatur, kita nggak mikirin SPJ yang macam-macam, hanya membuat perjanjian, produknya oke, buktinya oke, baru nanti kita bayarkan. Berbeda ketika swakelola tadi, lebih mahal mana? Ya, lebih mahal penyedia lah, karena kalau sudah penyedia yang melaksanakan akan ada manajemen fee, akan ada keuntungan yang dia dapatkan. Jadi ada sedikit perbedaan. Seperti itu. Ibu dan Bapak, nah ini kira-kira kalau kita versuskan swakelola versus penyedia, saya yakin Bapak Ibu yang pengguna pemerintah familiar ya dengan istilah-istilah ini, tapi kalau Bapak Ibu yang di swasta mungkin beda istilah mungkin. Ini skemanya. Kalau kita lakukan dengan menggunakan swakelola, nanti kita bahas materi pertemuan kita yang kelima ya. Ada 4 tipe swakelola. Ada swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Masing-masing ada perbedaannya. Nanti kita bahas di pertemuan yang terakhir nanti. Kemudian kalau kita menggunakan penyedia, maka ada beberapa cara untuk mendapatkan barang jasa melalui penyedia. Ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat, ada tender, ada seleksi, plus ada pengadaan yang dikecualikan, plus ada satu lagi sebenarnya, yaitu ada pengadaan-pengadaan yang sifatnya darurat, pengadaan-pengadaan yang sifatnya darurat. Saya tak mungkin cukup waktunya untuk membahas satu persatu, tak mungkin juga satu persatu ini tahapannya bisa kita ulas satu persatu, maka yang bisa saya lakukan hanya membahas secara umum ya Ibu dan Bapak. Selebihnya kita bisa berkembang dengan diskusi. Diskusi sama saya garansinya seumur hidup. Jadi setelah webinar ini, Bapak Ibu masih boleh japri-japri saya, masih boleh kalau ada mau diskusi-diskusi, atau ada yang pengen ngundang diskusi-diskusi di tempat Bapak Ibu setelah COVID-19 selesai, ayo dengan penuh suka hati. Jadi garansinya seumur hidup. Yang paling sering dilakukan ya teman-teman ini, WhatsApp, telepon, sesekali mungkin video call ya Pak ya, webinar-webinar lagi rapat mereka dihadirkan untuk diskusi sama-sama, boleh banget insya Allah dengan penuh suka hati. Hal semacam itu menjadi ibadah bagi saya, jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin apa biaya apa segala macam, saya jalankan dengan penuh sukacita, yang penting timingnya harus tepat pada saat saya bisa meluangkan waktu. Nanti swakelola kita bahas di pertemuan akhir. Kemudian kalau untuk pemilihan penyedia nih ada yang namanya e-purchasing. E-purchasing ini kita belanja secara online, belanja menggunakan aplikasi purchasing yang telah LKPP siapkan, membeli menggunakan katalog elektronik. Kemudian ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini pengadaan yang nilainya sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya. Kalau untuk yang konsultan sampai dengan 100 juta. Kita memilih penyedia yang kita yakini mampu untuk melaksanakan pengadaan dengan nilai tadi. Kemudian yang ketiga ada penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini pengadaan barang jasa yang memenuhi kriteria keadaan tertentu. Memenuhi kriteria keadaan tertentu. Contohnya apa? Penanganan untuk ketika Presiden hadir mendadak darurat dalam rangka menjalankan komitmen internasional. Pengadaan pekerjaan yang sifatnya rahasia intelijen. Pengadaan untuk ketahanan pangan, benih dan pupuk. Pengadaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bukan karena nilai, tapi karena keadaan. Kemudian yang keempat, tender cepat. Ini pengadaan-pengadaan yang ini ya, yang speknya tidak lagi dikompetisikan, yang sederhana, kita bisa sebutkan mereknya. Kemudian yang kelima, pengadaan yang dilakukan dengan kompetisi, yaitu tender untuk barang konstruksi jasa lainnya, atau untuk konsultan dilakukan dengan istilah seleksi. Kemudian ada pengadaan-pengadaan yang dikecualikan. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana teknis kita pemilihan penyedia dalam pelaksanaan cara pengadaan. Kemudian kalau kita lihat tahapan-tahapannya juga ada masing-masing punya tahapan ini. Bapak Ibu, dengan memahami cara pengadaan tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau cara menggunakan penyedia, di sini akan mewarnai bagaimana proses SOP yang akan kita buat pastinya nanti. Bisa jadi kita tidak membuatkan SOP, tapi kita buatkan juklak juknis seperti apa teknis yang kita terapkan di tempat kita. Atau bisa jadi yang nggak pengen ribet, nggak buat SOP, nggak buat juklak juknis, tapi langsung mengikuti tahapan pedoman yang dikeluarkan oleh LKPP. Itu juga bisa. Silakan itu untuk pilihan-pilihan. Ini tak bisa saya paksakan harus seperti apa. Intinya sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak saja. Nah ini contoh pengadaan barang jasa. Kalau
tahapannya swakelola ya Bapak Ibu. Tahapannya kalau dilakukan dengan cara swakelola, ada tahapan perencanaan, mulai dari menentukan tipe swakelolanya, menentukan spek, menyusun RAB, kemudian di tahapan persiapan, menetapkan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, di tahapan pelaksanaan, ini yang dilakukan, melaksanakan, pengadaan, pembayaran, di tahapan pengawasan, dan seterusnya. Ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Kalau dilakukan dengan cara swakelola, lebih kurang urutan proses kerja kita akan seperti ini. Jadi cerita pengadaan itu jangan dianggap hanya cerita tentang lelang, tender, seleksi, pengadaan langsung, tapi ada rangkaian tahapan-tahapan. Kalau menggunakan penyedia pun lebih kurang seperti ini. Ada tahapan perencanaan pengadaan, ada tahapan persiapan pengadaan, ada tahapan pemilihan penyedia, kontrak, serah terima, dan pembayaran. Mungkin itu ya, saya mohon izin closing ini. Pak Ade, Mbak Diana, Bapak Ibu semua, saya mohon izin diperbolehkan saya undur diri dulu. Pertanyaan yang masih terpendam, beberapa slide yang belum dituntaskan, insya Allah akan saya lanjutkan di sesi yang besok ya. Mungkin seperti itu. Saya izin, mohon maaf. Pak Ade, makasih. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.